Hai, jangan lupa saksikan Bintang Podcast dari Bintang Production setiap hari Senin jam 10 pagi hanya di channel YouTube Black One. Jangan lupa di-share, subscribe, and comment. Terima kasih. Tapi kalau di Indonesia sebaliknya, justru wong yang didiskriminasi dibiar ke bae. Malah tidak ada diperlakukan khusus. Karena di Indonesia lebih bebas dak diskriminasinya. Dari sosial media bebas kan? Misalnya kita nak ngato-ngatoi wong ini ngato-ngatoi salah satu komunitas atau individu kan di sosial media kan bebas. Kecuali kita tidak ada menyebutkan nama, tidak bakal ada yang marah mungkin. Nah, itulah ngapa di Indonesia ini kan wong-wong yang didiskriminasi itu kebanyakan diem. Karena mereka juga sudah kena bully, tidak ada diberi perlakuan khusus juga. Jadi lebih diem cakna. Malah lebih menutup diri lebih cak tahu Terus juga lebih pikir cak ini ngebully misalnya suku-suku apa wong Cina, Tionghoa. Bos-bos juga banyak wong Tionghoa. Jadi dia lebih wong kaya banyak wong Tionghoa, toko-toko di pasar Pelaju itu punya wong Tionghoa galau. Jadi dia wong Tionghoanya lebih menutup diri tapi ngebalesnya dari dalam kayak gitu. Yang punya mall itu wong Tionghoa. Kamu ngebully aku, kamu begawe dengan aku. Iya, kamu begawe sama aku. Awakku gaji. Kau nak begawe sama aku nak ganti duit kau. Iya, justru pembalasannya di sisi itu. Nah, kalau di Indonesia kalau aku lihat ada usaha ras agama di Indonesia yang minoritas lebih banyak diam. Iya. Wong Bali yang mayoritas agama Hindu diam, misalnya ada yang ngebully tentang agama, ada yang ngomongi, ada yang karena minoritas. Ya tapi lebih diam kan. Kalau di Amerika jangan cubo-cubo. Ngatoi wong kulit hitam heboh, ditangkap polisi lah kaget. Pokoknya heboh urusannya. Ini di spesialkan yan. Dia kan kebalikan kalau di Indonesia minoritas tidak dibela tapi yang mayoritas yang dibela. Mayoritas nak ngelakukan apa, pakai jalan, tutup. Minoritas nak nutup jalan, demo wong. Karena dikit dikit masanya. Tidak ada dibela. Iya. Banyak masanya nak nutup jalan untuk apa, pakai ini misalnya. Tidak susah urusan. Tapi kalau mayoritas nutup jalan tidak boleh lewat. Sudah ngalah wong. Aduh, siapa nak lewat? Dedi. Ngalah wong. Nah, kalau di luar negeri, dia Dedi. Kalau di luar negeri, Dedi nak lewat, tidak bisa tidak bisa. Tangkap polisi. Nah, pokoknya kalau di luar negeri itu kebalikan dari Indonesia. Kalau Indonesia itu lebih menghargai yang mayoritas, kalau di luar negeri lebih menghargai yang minoritas. Yang minoritas lebih dibela minoritas. Kalau mayoritas ngebully yang minoritas, wow, panjang urusannya. Tapi kalau di Indonesia minoritas dibully biasa bae, diem bae, tak kata yang ngebela juga. Menurut aku pemerintah dari Amerika itu tuh jangan ada diskriminasi lagi, itu maksudnya. Lebih menerima apapun bentuk mereka. Iya, jadi kalau ada yang melakukan hal itu tuh di proses hukum cak itu. Bagus ya itu Ya balik lagi cak uji aku, ada bagusnya ada tidaknya. Bagusnya ya mungkin wong jadi tidak berani nak ngelakukan hal itu kan. Misalnya nak ngatoi wong segala macam tuh yang berhubungan dengan sara tuh tidak berani lagi karena ada hukumnya jelas kan. Tapi di lain sisi wong tidak berani itu tuh memang dari hati dia memang tidak galak diskriminatif atau cuma takut di penjara. Bisa jadi takut di penjara karena sudah dilarang yang diskriminasi di sana kan. Nah, kalau di Indonesia kan lebih bebas. Lebih bebas ya. Terus juga kalau dan juga diskriminasi ini cak mana dianggap buruk kalau di Indonesia. Yang mendiskriminasi itu yang jadi misal yang minoritas itu dianggap buruk. Iya, dianggap buruk. Dianggap buruk, makanya tidak ada dibela. Makanya tidak dibela kan. Iya. Padahal tidak apa-apa dibela baik. Tidak. Nah, tapi aku senangnya di Indonesia itu tuh dia tidak dibela, wong minoritas diem baik. Ini minoritas dalam segala hal ya. Dalam suku, agama kan, agama minoritas itu sering beberapa kali aku pribadi lihat kayak dibully. Tapi diem baik. Tapi kalau misalnya yang mayoritas sedikit baik heboh pasti. Apalagi tentang agama Apalagi kalau tentang agama. Heboh. Salah dikit terkena di ayat misalnya. Wah, sudah heboh. Tapi kalau misalnya agama minoritas
mayoritas tidak tahu apa dia kata-kata di ayat itu. Sudah biasa baik. Biasa baik terserah lah ya deh. Salah. Nggak tahu juga. Nah, contohnya di politik misalnya. Nah, kayak Pak Ahok kemarin kan diproses kan karena sudah pencemaran nama baik kan. Keluarnya kan sudah di penjara kan. Yang dia ngomongnya apa itu? Yang kemarin ngomongnya masalah ayat apa dia kan. Nah, kan padahal mungkin menurut aku dia tidak tahu kali apa tak mana kan. Maksud dia bukan cek itu kan, tapi ya sudah diproses hukum sudah. Nah, hal-hal cek itu kalau misalnya dibalik, misalnya yang ngomong itu agama mayoritas, ngomongnya ayat di agama minoritas. Kau tahu enggak ayat-ayat di Injil misalnya? Enggak tahu. Tiba-tiba kau ngomong itu tuh sebenarnya kutipan dari Injil. Terus kau bercandai. Kau kan enggak tahu misalnya. Misalnya ada nih kutipan nih, sebaris kalimat, itu kutipan di Injil. Terus kau sebut terus kau bercandai misalnya. Kau enggak tahu. Ya sudah, wong yang minoritas juga enggak ada ngelapori kau. Ngelapori juga tidak diproses, percuma. Karena minoritas. Tak heboh. Banyak yang tidak tahu, Pak Ahok apa kabar? Kan gaji itu sekarang di Pertamina, komisaris. Kenapa? Besar gajinya tidak. Berapa miliar, Pak? Berapa sebulan? Miliar memang. Kok dibagi dah? jadi orang minoritas itu lebih ngebalesnya lebih dari tindakan daripada dia ngebales bacot. Kau ngato-ngato aku, awak begawi sama aku. Awak begawi sama suku aku lah. Awak begawi sama aku Dah diem aku cacak Buyan. Padahal yang ngomong itu Buyan Nah, ampun. Itulah kalau menurut aku toh. Kalau misalnya wong yang suku minoritas selalu di spesial dia sampai kapanpun tidak bakalan samo. Tapi kalau kita nganggapnya samo, bakalan hilang dewek diskriminasi. Dan kalau ada misalnya ada kelakuan dari yang minoritas itu bakal jadi heboh Misalnya ada sedikit dia open membuka diri, akan jadi heboh. Heboh kan dok, tidak biasa ke tadi. Karena tidak ada biasa. Iya. Contoh toh. Balik lagi misalnya banci. Nikah cabul. Iya, kemarin ada kok di Instagram apa di YouTube banci kawin sama cowok. Dia ini tidak ketahunan, tiba-tiba malam pertama baru ketahunan. Dia ini berjilbab, cantik nih. Pas malam pertama ketahunan. Iya. Ada burung. Jadi cerai heboh di berita. Iya, berarti kan itu penipuan itu tuh. Iya. Penipuan lah. Penipuan pinter berarti banci. Dia jujur dia. Nah, yang aku maksud ini nih, dulu banci itu kan tampil di TV. Biasa dak? Biasa. Tesi, jam-jaman Tesi tahun-tahun 98 2000 tuh masih biasa. Biasa kan? Tiba-tiba ada peraturan. Tidak boleh. Sekarang wong jingoknya tidak biasa kan? Tidak biasa. Kecuali kalau sejenis Lucinta Luna. Nah, yang memang looknya tuh benar-benar jadi betino nih. Lucinta Luna biasa tak wong jingok? Sekarang biasa. Tiba-tiba kayak ada peraturan. Wong yang sudah operasi ganti kelamin tidak boleh juga tampil. Walaupun dia sudah statusnya sudah jadi wanita di KTP, tidak boleh. Tidak biasa jadinya. Bunda Dorce yang tidak biasa, Lucinta Luna tidak biasa. Terus siapa lagi yang mantan artis cilik itu juga. Nah, tidak biasa juga. Jadi sebenarnya itu tuh hal itu tuh biasa. Gara-gara ada wong yang mempunyai kebijakan memegang kebijakan yang pacak mengatur, tiba-tiba menjadi tidak biasa. Dan dilarang. Dan ya dilarang karena ada peraturannya. Benar. Padahal biasa. Sama sejak di Indonesia kan dilarang kan pernikahan sesama jenis Tidak. Iya. Padahal kan pernikahan itu kan cuman di atas kertas. Kita tidak tahu uang yang di hotel itu ngaku-ngakui kan sesama jenis kan? Iya. Tidak. Itulah. Nah, karena tidak biasa. karena ada peraturannya. Iya kan? Pernikahan itu kan cuman di atas kertas. Kita tujuan nikah itu ngapain? Tujuan nikah. Pasti nama itu kan? Mau mana itu? Nah, mengadu di atas ranjang kan? Mengadu apa? Adu borong. Ngadu petang. Bukan. Yo, yang pastinya kan pengen melakukan adu terong. Hubungan intim lah segala macam kan. Itu kan tujuan pernikahan. Ya. Akhirnya punya anak. Ya itu kan tujuan pernikahan kan. Kalau yang namanya pernikahan di KUA itu kan cuma di atas kertas. Kalau di luar negeri kan justru itu berpikirnya.
dia sudah tinggal puluhan tahun bahkan. Dari dia sudah lepas dari wong tuanya, dia ngajak pasangannya tinggal di tempat dewek, sudah punya tempat dewek kan, tinggal sudah puluhan tahun bahkan, tidak ada nikah, ya biasa baik. Biasa baik, bebas tidak kati yang Sudah punya anak, iya. Kalaupun dia nak menikah pada akhirnya, kalau di nikah, Indonesia kan ada RT, tinggal sama siapa, kumpul kebo itu kalau di Indonesia namanya. Sebenarnya di Indonesia bisa juga loh, sama jenis. Di Misalnya beli tuh beli rumah di RT. Ini kak, ini misalnya sama Beli, misalnya kan Beli sama Bambang misalnya, atau Beli sama Dedi kan, beli rumah di suatu perumahan. Sama siapa tinggalnya? Sama ponaan, dulur, nggak taunya lakinya. Kan nggak tahu gitu kan? Iya, tidak. Nah, ngapa toh tidak tahu toh? Ngapa tidak tahu? Karena lebih menutup diri yang namanya minoritas itu. Pertama memang menutup diri dan mungkin takut dipandang buruk. Kan tidak boleh tadi, jadi tidak ketahuan. Jadi diem baik. Jadi diem baik. Tidak tahu kan? Di luar negeri kita nggak usah nebak-nebak, mereka open. Ini siapa pacar aku, sama-sama lanang kan? Kita sekali lewat juga sudah jingok dari bahasa tubuh mereka. Bahasa tubuhnya. Jadi orientasi seksualnya misalnya memang sama jenis misalnya. Dia juga terbuka ngomong kan. Dia ngomong dengan cowok boyfriend, dengan cewek girlfriend, sama cewek kan. Pacar aku kan katanya. Cewek nyebut cewek biasa chatnya. Tapi kalau di Indonesia karena dilarang tadi, makanya tidak ketahuan. Jadi cowok sama cowok tinggal serumah, yo anggap kawan atau mungkin sepupu, dia ngomong atau dulur kan, nggak taunya belanjaan. Kan tidak ketahuan. Iya, takut dan juga takut dipandang buruk sama masyarakat. Wajar toh dipandang buruk, ya wong dilarang tidak boleh. Iya. Itulah nutup diri. Ecak-ecak baik. Iyalah. Kalau boleh juga dia udah bakal nutup diri. Sekarang detik ini dilegalkan. Berapa banyak yang ini? Yang open nih, yang buka diri. Nah, legal itu biasa. Yang ngatoi banci penjara 20 tahun misalnya. Iya, kurasa banyak yang masuk penjara, Kan kalau banci-banci di jalan, banci. Banyak masuk penjara. Iya. Udah. Iya. Cuma banci itu tidak galak ngelapor iya. Sudahlah. Karena mungkin juga kalau ngelapor juga, ya memang banci. Iya kan? Pak, aku ngelapor Pak dikata banci. Nah, kau banci apa bukan? Ya banci Pak, ya sudah. Kan polisi. Kajian Paleka kemarin kan bukan kasus waria kan, kasus sampah kan. Nah, kalau dia kasusnya waria, aku rasa, sudahlah memang kau banci nian kan. Iya. Karena sampah Karena sampah, bukan karena bancinya. Aduh, ya ampun. Jadi memang minoritas kalau di Indonesia nih lebih banyak diam dan dipandang buruk oleh masyarakat karena tidak legal. Dipandang buruk. Kalau misalnya dilegalkan, pandangan buruk itu kaget lama-lama hilang dewek seiring waktu sama cak di Amerika. Pertama ditangkap dulu, lalu hilang dewek oke. Tapi lama nunggu generasinya lah tewas galau dulu. Itu juga kalau tidak berubah lagi peraturannya. Kalau ke depannya berubah lagi ya sudah. Berarti tergantung dari yang pembuat kebijakan. Pemerintah berarti. Iya. Aku dulu sempat tahu juga. Kalau dulu tuh kita nih di Indonesia ini tidak boleh nyanyi ke lagu-lagu pop barat. Kus Plus dulu sempat masuk penjara gara-gara bawain lagu barat. Jadi boleh sekarang kan? Itu kan namanya cak mana coba? Ada beberapa wong yang dihukum pada zaman dulu karena memang kebijakan zaman dulu tuh tidak boleh cewek-cewek ini dihukum, sekarang boleh. Tapi dia yang zaman dulu sudah sempat merasoi ditangkap di penjara. Gitu. Nyesel aku katanya. Iya benar. Giliran sekarang boleh, dulu aku tidak boleh. Sekarang bola mati tidak bisa lagi. Iya, berarti tergantung kebijakan dari pemerintahnya dan juga mungkin lama berpuluh-puluh tahun bahkan ratusan tahun kebijakan itu dibuat dulu, pro kontra, demon di mana-mana, hilang perlahan-lahan, masih ada yang nyinyir di belakang, yang ketahuan kena tangkep,
yang habis dia nyinyir kena tangkap itu generasinya lah mati galau, generasi baru tumbuh sudah hilang baru diskriminasi itu. Berarti diskriminasi itu harus ada apa tidak? Harus tidak ada Karena diskriminasi itu menyakiti wong lain pasti itu. menyakiti wong Iya, lain nih. kata-kata diskriminasi itu kan sudah negatif. Iya. Ini menyakiti orang lain lah. Diberi perlakuan yang tidak baik kali ya. Iya. Tidak. Diberi perlakuan yang tidak baik, kalau ada hukumnya dilindungi dan dispesialkan. Jadi ngerasa yang mentang-mentang kau kulit hitam dispesial ke kalau kau dibully. Jangan yang kulit putih tidak. Justru yang kulit putih kayak ngerasa didiskriminasi. Harusnya tuh disamarato ke baik, jangan dispesial ke. Jangan diviral ke lah, paling tidak. Tapi diskriminasi itu lama-lama bisa hilang kok. Ya hilang bisa. Tergantung dengan yang didiskriminasi. Misalnya Cak Koko nih, kulit putih ya. Nah, Mata sipit. mata sipit, tapi Koko nih selalu berkelakuan baik segala macam. Seluruh yang kulit putih berkelakuan baik, misalnya apa, bagus lah perilakunya, attitude-nya segala macam, yang lama-lama akan menjadi baik. Tidak sih? Kecuali ada yang menunggangi. Ada wong yang mengadu domba untuk kepentingan dia dewek, Cek. Nah, contohnya balik lagi ke Belanda tadi kan. Untuk kepentingan apa? Adu domba. Oh, kepentingan supaya dia berjualan di Indonesia. Oke, caknya itu be. Kita bahas. Kita bahas ya. Inilah, jangan lupa Nggak usah usah. di-subscribe. Gak usah di-subscribe, gak Untuk usah yang di-like. didiskriminasi tidak apa-apa di-subscribe. Yang pernah ngerasa ke Iya, diskriminasi yang ya. merasa Apa- terdiskriminasi. Siapa? Keturunan Tionghoa, Banci, Banci, apa lagi? gay, Gay, apa dia? siluman. Yang apa? Yang apa? Di apa? Yang kekurangan, apa? Disabilitas. Disabilitas. Misalnya Apalagi? kayak wong cacat. Cetak saya. Wong kulit putih. Wong apa lagi? Wong kumring. Wong gilo. Nah, wong gilo diskriminasi tak? Iya lah. Wong gila diskriminasi tidak boleh berkeliaran. Kalau berkeliaran bahaya. Nuja kayak. Wong stres, Wong stres. wong tepening. Nah, jadi gue Iya. ini- Ke gue gitu loh. gue juga enggak tercucuk lah. Oke, sampai ketemu lagi di Bintang Podcast berikutnya. Dadah. Hai yang kita galau, saksikan Bintang Podcast setiap hari Senin jam 10 hanya di YouTube Black Swan X Bintang Production. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Jangan lupa klik loncengnya biar kalian nggak ketinggalan video-video terbarunya. Karena setiap minggunya akan selalu ada video terbarunya. Bye.